Nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Baik, Shalom Aleichem bersama Mesir. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kita melanjutkan pelajaran kita sampai kepada perumpamaan mukjizat. Perumpamaan mukjizat yang merupakan perumpamaan. Kita baca dari Matius 21. Ayatnya 18 sampai 22. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Terima kasih. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Tadinya di mana? Tadinya dia di kota juga, tapi kan waktu sore dia pergi ke Betania. Coba kita ayat 17. Lalu meninggalkan mereka dan pergi keluar kota Betania dan bermalamlah di situ. Iya, jadi malamnya dia bermalam di Betania, yaitu desa di mana Lazarus dan saudara-saudara perempuannya tinggal. Nah, sekarang pagi-pagi dia keluar dari Betania, sekarang menuju ke Yerusalem kembali. Kejadian ini kira-kira bulan April, karena ini mendekati Paskah. Jadi kejadiannya terjadi kira-kira pada bulan April, mendekati Paskah. Ya. Dan waktu di kota itu Yesus merasa lapar. Ya, memang lapar secara fisik. Tetapi karena ini peristiwa ini, mukjizat nanti adalah merupakan perumpamaan tentang keberadaan bangsa Israel di mata Allah. Lapar ini dapat kita gambarkan sebagai keinginan yang terdalam dari Yesus untuk ada buah yang muncul dari kehidupan umat Israel. Buah apa? Buah iman. Mengapa begitu? Karena kepada bangsa inilah selama ribuan tahun, para nabi memberitakan tentang akan datangnya Mesias. Dan tentunya Yesus mengharapkan bahwa bangsa ini yang sudah mendapatkan berita tentang nubuat tentang Mesias selama bertahun-tahun itu, akhirnya ketika Mesias itu datang mereka terima, tetapi ternyata enggak. Gitu. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-11 lah. Ayatnya yang ke-13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Ya, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Berarti masa berlakunya nubuat dan ramalan dari Perjanjian Lama tentang datangnya Mesias itu hanya sampai Yohanes, karena sesudah Yohanes yang dinubuatkan datang. Yang diramalkan oleh kitab Perjanjian Lama itu datang, yaitu Yesus. Berarti Yesus adalah penggenapan semua nubuat dalam Perjanjian Lama. Yesus adalah puncak dari nubuat itu sendiri. Yesus adalah merupakan nabi terakhir yang menggenapi nubuat semua nabi, dari para nabi dan Musa. Itulah yang dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-1 ayat 1 dan 2. Kita baca di sana. Setelah pada zaman dahulu. Setelah pada zaman dahulu. Apa? Allah berulang kali
dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Cara Allah berbicara melalui para nabi itu zaman kapan? Menurut ayat ini? Nenek moyang. Zaman dulu. Nah, sesudah zaman dulu ini muncul zaman yang baru, apa? Ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak. nah pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Sudah bukan melalui nabi lagi. Zaman nabi itu zaman dahulu. Zaman akhir adalah zaman anak, yaitu zaman firman yang telah menjadi manusia. Berarti kalau gitu, Yesus adalah penutup segala nabi, Yesus adalah akhir dari segala nabi, Yesus adalah nabi yang terakhir. Sesudah Yesus, menurut Alkitab, tidak ada nabi yang diharapkan dan tidak nabi yang dinanti-nantikan, sebab Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia itu sendiri. Makanya kalau ada siapapun orangnya ngaku nabi sesudah datangnya Yesus, itu klaim terlambat, pengakuan terlambat. Karena yang terakhir sudah datang, bagaimana mungkin ada yang datang mengaku terakhir? Berarti kalau gitu, Yesus memang nabi terakhir sebagai penggenapan dari nubuat-nubuat para nabi dalam perjanjian lama. Kita baca juga dalam Roma pasal 1 ayat 2 dan 3. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya Dengan perantaraan nabi-nabi. Dengan perantaraan nabi-nabinya. Dalam kitab-kitab suci. Dalam kitab-kitab suci. Terus? Tentang anaknya. Tentang anaknya. Jadi Injil itu tentang anaknya, tentang Kristus. Jadi semua yang dinubuatkan para nabi ini adalah tentang anaknya ini. Makanya ketika anak ini sudah datang, ya sudah selesai tugasnya. Tugas nubuat para nabi itu sudah selesai. Tadi ada Pak Edi mengatakan, Romo, kalau dalam katanya dengan datangnya Yesus, nabi-nabi sudah selesai. Kenapa dalam perjanjian baru masih ada nabi? Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi. Ada beberapa nabi. Loh, ini gimana? Harus dibedakan. Nabi perjanjian lama, nabi yang menubuatkan datangnya Mesias. Nabi-nabi dalam perjanjian baru tidak menubuatkan tentang Mesias. Tetapi itu salah satu bentuk pelayanan di dalam gereja bersama para rasul. Jadi nabinya perjanjian baru itu adalah bentuk pelayanan dalam gereja bersama dengan para rasul. Coba kita baca dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Nah, Allah telah menetapkan beberapa orang dalam eklesia, dalam gereja. Pertama sebagai rasul. Pertama sebagai rasul. Kedua sebagai nabi. Kedua sebagai nabi. Ya kan? Berarti itu adalah merupakan karunia pelayanan di dalam gereja yang berbeda dengan kenabian di dalam perjanjian lama yang tugasnya adalah mempersiapkan datangnya Mesias. Kita baca juga di dalam Efesus pasal 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala pengajar, maksudnya Romo itu. Berarti kalau gitu nabi di sini beda dengan nabi dalam perjanjian lama. Nabi di sini adalah salah satu bentuk pelayanan gereja yang kalau dalam gereja ortodoks namanya starets. Yaitu orang-orang yang mempunyai kemampuan yang luar biasa yang diberi oleh Roh Kudus, sehingga bisa membaca pikiran orang, bisa mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Kita banyak orang-orang seperti itu dalam gereja ortodoks. Para staret semacam itu, atau para tetua semacam itu. Itulah karunia Nabi, tapi bukan jabatan Nabi. Karena tidak menjabat apa-apa dalam gereja. Ya, ini hanya karunia yang diberikan kepada orang-orang semacam ini. Jelas ya?
Jadi kalau begitu, kembali kepada Matius pasal 21. Jadi Yesus merasa lapar, itu gambaran daripada kerinduan Yesus untuk dipuaskan dengan penerimaan dari umat Israel terhadap Mesias yang selama ini mereka nanti-nanti. Tapi sayang, umat itu nggak mau terima dia. Yohanes 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenalnya. Kita baca lagi dalam dalam Yohanes pasal 1 ini ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, Yaitu orang Israel. Ia datang pada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Itulah sebabnya selanjutnya di dalam ayat yang ke-19 dari Matius 21 dikatakan, dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Itu apa? Untuk mengharapkan mendapatkan ada buahnya pohon ara ini. Ya. Ia datang pergi ke situ. Nah, ini juga gambaran daripada pada saat ini Yesus sedang dalam perjalanan masuk ke Yerusalem. Sebelum nanti ada konflik dengan orang Farisi dan akhirnya berakhir dengan penyalipannya. Jadi ini bisa digambarkan bahwa dia melihat pohon ara, dia pergi ke pohon ara itu, artinya dia mendekati pohon ara, yaitu mendekati bangsa Israel itu. Untuk mengharapkan ada buah daripada kehidupan Israel ini. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Memang pohon ara itu biasanya berbuah pada bulan Oktober. Dan saat ini ketika Yesus pergi ke Yerusalem ini sedang bulan April. Dan biasanya kalau bulan April, pohon itu tidak punya banyak daun. Karena pohon ara itu banyak daunnya kalau sedang berbuah. Sehingga pohon ara ini semacam menipu manusia, banyak daunnya kok nggak ada buahnya. Padahal wataknya pohon ara, kalau banyak daunnya ya banyak buahnya. Di sini Yesus datang, dia tidak punya buah. Katakan, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Dan ini yang terjadi pada umat Yahudi waktu itu. Rimbun sih, ke bait Allah, puasa, melakukan perintah Taurat, melakukan ke Taurat. Kelihatannya rimbun. Kesalehannya kelihatannya, wah, saleh betul. Tetapi tidak ada buahnya. Buahnya apa? Iman. Iman terhadap Mesias yang telah dijanjikan. Nah, ini juga merupakan peringatan bagi kita. Kita juga bisa seperti itu. Banyak daun tanpa buah. Kelihatannya saleh, kelihatannya rajin ke gereja, tetapi tidak ada cinta kasih kepada Allah. Semua yang kita lakukan hanya sekedar supaya dilihat oleh manusia. Nah, ini gambaran daripada pohon ara yang banyak daunnya, tapi tidak ada buahnya. Nah, seperti sekitar kita sekarang kan, orang menggunakan agama untuk tujuan-tujuan yang sebenarnya tidak ada buahnya sama sekali. Untuk melawan pemerintah, untuk menjelekkan orang, untuk ini, untuk itu, ya toh. Dan itu atas nama agama. Dan itu bisa terjadi antara orang Kristen juga. Banyak orang menggunakan ya menakut-nakuti umatnya dengan perpuluhan. Dikutuk, awas hati-hati kalau gak perpuluhan. Tapi setelah kaya, setelah pendeta ini kaya, uangnya kemanapun. Tidak ada ceritanya, tidak ada laporannya. Itu sama saja.
Itu sama dengan buah ara yang banyak pohonnya, banyak daunnya, tetapi tidak ada buahnya. Makanya banyak orang keliru, ya hidup itu untuk melayani, melayani untuk apa? Melayani dalam arti apa? Ikut geruduk sana, geruduk sini, nyanyi sana, nyanyi sini, itu bukan itu. Hidup itu kalau menurut Alkitab adalah mencapai kekudusan, bukan sekedar melayani, sekedar sudah geruduk sana, geruduk sini, bukan itu. Supaya kelihatan kayak daun yang rimbun tadi. Yang dikehendaki Tuhan adalah buahnya. Buahnya adalah cinta kasih, buahnya adalah kekudusan, buahnya adalah rendah hati, dan semuanya itu. Ketika kehidupan keseharian kita tidak menimbulkan buah, tidak memunculkan buah, hati-hati. Nanti kita hanya rimbun dengan pohon, tetapi tidak ada apa-apanya. Sehingga apa? Efeknya apa? Matius 21, ayat 19b. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon. Dikutuk oleh Kristus. Pohon ara ini gambaran Israel. Akhirnya Israel pun tidak berbuah apa-apa kan. Sampai sekarang kan tetap tidak percaya kepada Kristus. Sampai sekarang kan mereka tetap menolak Mesias mereka itu sendiri. Mereka jadi kering, mereka tidak menjadi berkat bagi siapapun. Karena keselamatan bukan terletak pada agama Yahudi itu, tetapi keselamatan terletak kepada apa yang dinubuatkan oleh kitab suci agama Yahudi, yaitu pada Mesias. Nah, Israel tidak lagi bisa lagi menjadi pemberita Mesias, padahal tadinya mereka yang menjadi pemberita datangnya Mesias. Mesias akan datang karena kitab suci mereka mengatakan itu. Tetapi ketika Mesias itu datang dan mereka menolak, maka berkat yang seharusnya untuk bangsa-bangsa itu hilang dari Israel, mereka menjadi kering. Mereka tidak bisa memberikan buah apa-apa yang membawa kepada keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Mereka menjadi cabang yang dipotong. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-11. Mulai ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Adakah mereka, maksudnya orang Yahudi, orang Israel, tersandung dalam ketidakpercayaan dan harus jatuh. Jatuh karena kutukan, menjadi kering tadi. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Sebenarnya bukan itu rencana Allah untuk mereka. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi Allah itu Allah yang baik. Karena pelanggaran orang Yahudi tidak percaya, dan para murid Kristus dianiaya, mereka keluar dari tanah Israel, bangsa-bangsa Israel, bangsa-bangsa non-Israel yang akhirnya mendapat keselamatan itu. Sehingga kita baca seperti yang terjadi pada kasus Yusuf. Kita baca dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah merekakan yang jahat terhadap aku. Memang kamu, saudara-saudaraku yang 11 ini, merekakan yang jahat kepadaku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ya, jadi apa yang jahat, yang direkakan jahat untuk Yusuf, ternyata dijadikan untuk yang baik, sehingga saudara-saudara Yusuf diselamatkan dari kelaparan. Demikianlah dengan Injil. Orang Yahudi mau memusnahkan kekristenan. Orang Yahudi mau memusnahkan gereja. Tapi justru karena itu gereja tersebar kemana-mana, sehingga bangsa-bangsa lain mendapatkan rahmat keselamatan itu. Itu yang dikatakan Roma 11 ayat 11 ini. Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka,
keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tujuannya apa? Supaya membuat mereka cemburu. Loh, kok jadi orang lain ini yang dipilih? Kok yang menjadi sarana berkat jadi bukan bangsa Yahudi? Bangsa-bangsa goyim ini sekarang menjadi berkat. Tuh. Dan memang mulai muncul itu rasa cemburu itu sekarang itu ini banyak orang Yahudi di YouTube juga mulai jelek-jelekan Kristen, narik-narik orang Kristen gitu mulai sekarang. Dan ada yang menggunakan semacam cara-cara Yahudi untuk menyerang ke Kristen. Itu adalah bentuk kecemburuan tadi. Supaya orang-orang itu memihak kepada orang Yahudi, pada agama Yahudi. Ayat 12 dari Roma 11. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia. Nah, jika pelanggaran mereka, karena mereka melanggar, dunia jadi kaya. Kaya karena apa? Karya dengan kasih karunia keselamatan di dalam Kristus. Terus? Dan kekurangan mereka, kekayaan bagi bangsa-bangsa lain. Nah, kekurangan mereka. Kurang apa? Kurang iman tadi. Kekayaan bangsa-bangsa lain. Bangsa lain menemukan keselamatan, menemukan kasih karunia, menemukan semuanya tadi. Darah Kudus. Terus? Terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Nah, apalagi kalau mereka sempurna, mereka percaya, mereka menerima Mesias mereka, itu lebih-lebih lagi. Jadi kalau gitu, biarpun bangsa Yahudi untuk sementara ini mendapat kutuk, jadi kering, tapi masih ada harapan bangsa ini nanti suatu saat akan dikembalikan untuk percaya kepada Mesias mereka sendiri. Teruskan. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, ya karena ini orang Roma bukan bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka Paulus mengatakan dalam surat yang kepada orang Roma ini, aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa, bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayanan. Ya, Paulus biarpun dia orang Yahudi, dia menjadi rasul untuk bangsa non-Yahudi, dan dia merasa itu kemuliaan baginya. Apa? Kemuliaan apa? Ayat 14. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam. Nah, kalau dengan cara dia membawa sebanyak mungkin orang non-Yahudi menjadi percaya kepada Mesiasnya orang Yahudi, membangkitkan rasa cemburu kepada orang Yahudi, sehingga diharapkan nanti rakyat orang Yahudi justru ikut percaya juga. Terus? Di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Ya, itu. Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari antara mereka. Ya memang tidak semua orang Yahudi itu menolak Mesias. Ada orang-orang Yahudi yang juga akhirnya percaya Kristus, tapi jumlahnya sangat sedikit. Saya mengenal beberapa Romo Ortodoks yang tadinya adalah orang Yahudi. Salah satu Romo itu Romo Alexander Winogradsky yang memimpin umat Ortodoks Kristen di Yerusalem ibadah pakai bahasa Ibrani. Ada lagi yang saya kenal itu Romo Paul, lupa saya, dia di Alaska, ada dua lagi. Ada lagi di Amerika, sama teman dekat saya itu juga orang Yahudi tadi. Ya ada orang-orang Yahudi yang jadi Kristen, tapi jumlahnya dibanding yang bukan Kristen itu jauh lebih sedikit. Makanya dikatakan ayat 15 dari Roma 11. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia. Ya, jika penolakan mereka perdamaian bagi dunia. Kenapa? Akhirnya dunia didamaikan dengan Allah karena percaya kepada Kristus. Sebab Kristus Mesias mereka tolak sendiri, tapi bangsa non-Yahudi menerima Mesias itu. Terus? Dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jadi kalau mereka diterima kembali percaya pada Allah, bukankah itu kebangkitan bagi bangsa Israel? Mereka menjadi berkat lagi. Ya, terus jikalau roti sulung adalah kudus, roti sulung itu Israel karena mereka bangsa pilihan awalnya.
maka seluruh adonan juga kudus. Nah, kita jadi adonan ke situ. Kita juga ikut kudus dalam kekudusan yang diberikan Allah kepada Israel. Terus Dan di dalam Yesus, bukan Israelnya, tapi karena Yesusnya. Terus? Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga Nah, kudus. Israel itu akarnya, ini pohon, ini cabang-cabang, ini juga kudus. Terus? Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, Nah, beberapa cabang telah dipatahkan, yaitu orang-orang Israel yang tidak percaya itu dipotong, dipatahkan, terus? dan kamu sebagai tunas liar, Nah, kita ini tunas liar, karena kita bukan keturunan Abraham. Tunas liar yang telah dicangkokkan, berarti kita ikut ambil bagian dalam getahnya pohon yang asli. Kita mendapatkan rahmat yang seharusnya untuk orang Yahudi, seharusnya untuk orang Israel, karena kita percaya kita disatukan di situ. Terus diantaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Israel dikutuk jadi kering, bangsa-bangsa lain dicangkokkan kepada pohon aslinya Israel ini. Nah, makanya kalau sudah dicangkokkan itu jangan sombong. Tunjukkan hidup kita layak atas panggilan itu. Jangan hanya berdaun lebat tapi tidak ada buahnya. Nanti kita kena kutuk juga. Kalau hanya lebat daunnya tapi tidak ada buahnya. Coba kita kembali kepada Matius 11 tadi. Matius 21 tadi. Ayat 20. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Jadi di dalam maka saya katakan tadi, ini adalah mukjizat yang sekaligus menjadi perumpamaan. Sekonyong-konyong jadi kering, dan sejak saat itu, sejak penolakan Israel terhadap Yesus, dan menangkap Yesus untuk disalibkan, bangsa Israel menjadi bangsa yang kering dan bangsa yang mandul. Dan akhirnya karena mereka terlalu berani bersumpah pada waktu Pilatus mengatakan untuk memilih siapa yang mau disalibkan, apa yang mereka katakan. Kita baca Matius pasal 27, 24, 25. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Luar biasa. Mereka berani mengambil sumpah, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami. Dan memang betul terjadi. Sesudah penyaliban tahun 33 Masehi, tak lama kemudian pada tahun 70 Masehi, Yerusalem dikepung dan diserbu oleh Jenderal Titus, Bait Allah diratakan dengan tanah, kota Yerusalem dihancurkan, bangsa Yahudi ditawan keluar Israel, dan mengalami aniaya dari masa ke masa, sampai mereka kembali ke Israel pada tahun 1948. Itu kutuk yang tertimpa atas mereka karena keberanian mereka. Biarlah darahnya tertimpa atas kami dan anak-anak kami. Makanya bangsa Yahudi mengalami aniaya dari masa ke masa. Terutama pada waktu zaman Nazi Jerman. 6 juta orang Yahudi diracun. Dibunuh, diracun pada tahun itu. Ya. Tapi karena dikatakan oleh Roma pasal 11 ayat 25 bahwa bangsa Israel nanti akan kembali kepada Mesias, maka secara pelan-pelan bangsa ini akan dikumpulkan untuk nantinya mereka akan kembali percaya kepada Mesias itu. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Nah, rahasia apa yang dia ingin tahu? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Sebagian dari Israel
telah menjadi tegar. Jadi bukan seluruhnya ya, karena ya memang ada yang percaya, tapi meskipun sedikit ada yang percaya. Tapi sebagian besar memang menjadi tegar. Terus? Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa. Sampai kapan? Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Sampai jumlah daripada orang yang harus percaya dari bangsa-bangsa non-Yahudi ini telah dipanggil. Telah masuk. Kembali kepada ajaran Rasul. Baru nanti orang Yahudi akan kembali untuk percaya kepada Mesias. Makanya sesudah itu apa ayat 26? Dengan jalan demikian. Dengan jalan demikian, ketika bangsa-bangsa lain telah masuk, seluruh Israel akan diselamatkan. Seluruh Israel akan diselamatkan. Nanti akan ada pertobatan nasional di antara orang Israel. Sekarang mereka masih menolak semua. Suatu saat nanti, nah, agar ada pertobatan nasional, maka itulah sebabnya mereka harus kembali ke tanahnya, gitu loh. Makanya secara pelan-pelan mereka kembali ke tanah Israel suatu saat nanti, sehingga menjelang waktunya mereka mengalami pertobatan nasional, itu akan terjadi. Bangsa itu telah menjadi bangsa, gitu ya. Kembali kepada Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Ya. Menurutnya bertanya, mana mungkin terjadi kok tiba-tiba ini pohon ini jadi kering. Nah, Yesus memberitahu, kalau kamu saja punya iman sebesar biji sawi saja, bukan saja kamu dapat melakukan ini, tetapi juga kamu memerintahkan gunung untuk pindah, bisa pindah. Dan kebanyakan orang itu membuat ini hanya sebagai cerita alegori, tapi enggak, ini pernah terjadi dalam gereja ortodoks. Pada abad ke-12 di Mesir, ketika Mesir sudah dikuasai oleh Islam, ada waktu itu seorang Sultan Mesir yang bernama Abdul Aziz. Nah, Sultan Abdul Aziz ini punya seorang wazir. Wazir itu semacam patih, semacam perdana menteri. Itu orang Yahudi. Dan orang ini sangat tidak senang dengan orang Kristen, orang Yahudi ini. Dia ingin supaya orang Kristen dihapuskan saja dari dunia. Sehingga dia memfitnah orang Kristen. Ya Sultan, katanya, apakah Anda tahu bahwa di bawah pemerintahan Anda ini ada orang yang mengikuti agama bohong? Kaget dia. Loh, siapa itu? Itu orang Kristen. Kenapa kamu katakan mereka mengikuti agama bohong? Coba tanyakan pada mereka, apakah betul dalam kitab suci mereka itu ada ayat yang mengatakan bahwa kalau kamu punya iman sebiji sesawi dan kamu mengusir atau memindah gunung, gunung akan pindah. Coba katakan kalau mereka katakan ya, suruh buktikan itu. Kalau mereka tidak bisa memindah gunung, berarti bohong kan? Nah, mereka harus dimusnahkan karena mereka pembohong. Akhirnya Patriark Gereja Mesir waktu itu dipanggil. Dipanggil oleh Sultan Aziz ini, Abdul Aziz ini, ditanyakan, "Hai kamu pimpinan orang Kristen, apa betul di dalam kitab sucimu ada ayat yang mengatakan kalau kamu punya iman sebiji sesawi, kamu perintahkan gunung ini pindah, dan dia akan pindah?" Ya betul ya Sultan. Nah kalau begitu buktikan. Buktikan di luar kota Kairo ini ada bukit namanya Bukit Al-Muqattam. Suruh itu pindah, pindahkan gunung itu dengan doa. Aku beri waktu 2 minggu.
Kalau kalian orang Kristen tidak bisa pindah gunung itu, ada 3 option, ada 3 pilihan. Kalian semua jadi Muslim, atau kalian semua keluar dari wilayah ini, atau kalian dibunuh, dan semua barang-barang kalian akan dirampas. Wah, Patriark Gereja Mesir waktu itu kebingungan. Bagaimana? Akhirnya dia berdoa di gereja Abu Sarga, kalau dalam bahasa Arabnya, Saint Sergei, dia berdoa di situ. Lalu dia mendapat penglihatan Bunda Maria. Bunda Maria memberitahu kepada dia untuk mencari seorang tukang samak atau penyamak kulit. Saya lupa namanya. Ternyata itu orang suci yang menyembunyikan kesuciannya, orang tidak tahu. Ternyata akhirnya dicari-cari ketemu, ternyata dia pura-pura menjadi tukang isi air kamar mandi umum di suatu pasar. Dan dia dikenal sebagai seorang penyamak kulit. Nah, akhirnya entah bagaimana mereka tahu ini orang yang dimaksudkan dalam penglihatan itu. Akhirnya ditanya, dia awalnya tidak mengaku, tapi akhirnya kalau kamu tidak mau mengaku, kamu rela saudara seimanmu di seluruh Mesir dibantai hanya karena masalah ini, lalu diceritakan masalahnya. Kalau kita tidak bisa mengubah, memindah gunung itu, gunung Al-Muqattam itu, kita habis kita semua di Mesir ini. Akhirnya dia datanglah ke Patriark Mesir waktu itu. Dan dia rela kalau begitu, dia disuruh datanglah kepada Sultan dengan beberapa orang. Nanti kita kumpul di sekitar gunung itu dan kita berdoa. Akhirnya Patriark berkumpul di situ dengan beberapa episkop dan para rohaniwan, juga orang Yahudi tadi. Dan Sultan. Dan orang ini, si tukang samak ini mengatakan, nanti kalau saya sujud, kalian semua ikut sujud ya. Yang Kristen maksudnya. Dan nanti kalau saya katakan Kyrie eleison, berdiri, semua berdiri. Akhirnya dia berdoa, dan akhirnya bersujud, Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah, sujud ke tanah. Lalu dia bangkit, Kyrie eleison, dan tiba-tiba terdengar seperti derakan di tanah, rak, 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 rak. Ternyata gunung itu tercabut dari tanah. Dia sujud lagi. Kyrie eleison, berdiri, gunung itu makin terangkat. Demikian sampai akhirnya gunung itu terangkat lepas dari tanah sampai cahaya matahari kelihatan dari bawahnya. Dan gunung ini berpindah tempat beberapa meter dari tempat aslinya, sampai Sultan ketakutan. Dan gunung itu masih ada sekarang. Jadi kalau saudara mungkin wisata ke Mesir, itu namanya gereja sampah. Karena di situ masuk itu ada tempat tinggalnya orang-orang pemungut sampah di situ. Kalau kita pernah ke Mesir pasti lewat situ. Ke gereja sampah itu, di mana ada gereja yang ada tempat yang seperti gua gitu. Yaitulah tempat Gunung Muqattam yang tadinya berubah. Jadi ini akhirnya Sultan tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata orang Kristen tidak bohong, ternyata apa yang dikatakan dalam kitab sucinya terjadi di mata dia. Dia ketakutan. Jadi kalau begitu, kita sering terlalu muskil di pikiran kita, karena kalau kita tak menggunakan pikiran kita, nggak mungkin lah yang begitu terjadi, tapi sejarah membuktikan terjadi. Sejarah membuktikan terjadi. Dan juga beberapa rahib di Gunung Athos di Yunani. Itu ada orang yang mencari bapak rohaninya, seorang romo di situ. Ya juga terkenal sebagai orang yang kudus ya. Dicari nggak ada, ternyata dia ada di bukit sebelah sana. Tunggu,
Nanti aku ke situ. Apa yang terjadi, saudara? Bukit itu bergerak menuju ke bukit yang satunya, dan dia akhirnya sampai di situ. Dan dia memberitahu pada muridnya ini, jangan beritahukan kepada siapa-siapa sampai nanti kalau aku udah mati. Sekarang tidak usah diceritakan. Itulah memang kalau dalam gereja ortodoks ada mujizat-mujizat seperti itu enggak diceritakan, justru enggak diceritakan kalau orangnya udah mati. Bukan pada waktu itu untuk memamerkan orang itu. Itu kejadian secara nyata apa yang dikatakan di sini, bahwa kalau engkau minta supaya gunung itu pindah, beranjak, tercampak, terjadi, dan itu terjadi, dicatat dalam sejarah. Ya, ini membuktikan bahwa Kristus itu jangan hanya dipercaya secara intelektual saja, jangan hanya dipercaya secara kepercayaan secara teori saja, tapi yakinlah dengan sepenuh hati, baru kita akan melihat mujizat itu. Kitab suci ditulis bukan hanya untuk memberikan informasi kepada kita, tetapi kitab suci ditulis untuk memberikan iman kepada kita dan untuk meyakini Allah di dalam Kristus yang diberitakan di dalamnya. Saudara, itulah yang dapat saya sampaikan untuk malam ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Saya mau bertanya, Romo. Silakan. Tentang Nabi di zaman kita ini, apa itu seterusnya ada? Atau zaman sekarang juga ada di gereja ortodoks? Di dalam gereja ortodoks sampai sekarang ada. Yang terakhir baru meninggal kemarin, itu Romo Serafim yang dari Arizona. Ada lagi Romo yang baru akhirnya diakui sebagai orang kudus, itu Romo Paisius. Ada banyak. Hanya di Indonesia belum muncul, semoga nanti suatu saat muncul. Amin. Untuk orang-orang yang seperti ini. Sehingga makin mengokohkan klaim kekristenan kepada orang-orang non-Kristen. Bahwa kita masih ada orang-orang seperti itu. Itu bukan cerita zaman dulu. Tapi realita kehidupan dalam Roh Kudus yang dapat dialami sekarang. Terima kasih. Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih, Romo.